Kalian belum bisa analisa? Atau males analisa di market? Tapi ingin cuan, profit di trading? Ini solusinya. Mindset Trading menawarkan channel signal VIP sesuai dengan kebutuhan Anda. Dapatkan signal trading terpercaya dan akurat setiap hari. Kami menyediakan analisis yang tepat waktu, rekomendasi buy, sell yang akurat, dan strategi trading yang dapat meningkatkan peluang profit trading Anda. Beberapa keunggulan channel signal VIP kami: akurat, berdasarkan teknikal dan fundamental, real time, dapatkan langsung notifikasi ke ponsel kalian, cocok untuk pemula dan pro, mudah diikuti untuk semua kalangan level trader. Untuk sobat lensa yang mau join, langsung hubungi nomor admin yang ada di bio ya. Halo Sobat Lensa, baik lagi bersama aku Risa. Di video kali ini kita bakal bahas strategi trading berbasis data atau jobless claim, salah satu indikator penting di pasar keuangan. Nah, apa sih pengaruhnya terhadap pergerakan pasar dan bagaimana cara memanfaatkannya untuk peluang trading? Nah, untuk itu kita langsung saja masuk ke sesi pertama, yaitu yang akan dijelaskan oleh Kak Wahyu dari segi fundamental. Silakan Kak Wahyu. Oke, baik, terima kasih Karisa atas waktunya ya. Dan apa kabar nih Sobat Lensa nih? Selamat liburan ya, yang kemarin habis liburan. Dan jangan lupa juga hari ini ada informasi yang sangat penting yang akan saya sampaikan mengenai jobless claim ya. Jadi walaupun di masa-masa liburan ini kita tetap harus mencari cuan ya. Oke, di sini saya akan menyampaikan informasi tentang mengenai pengertian dan apa sih jobless claim. Maka dari itu kita langsung aja sampaikan materinya. Pentingnya data jobless claims, mengukur kesehatan pasar tenaga kerja dan dampaknya pada pasar keuangan. Tujuan webinar memahami data jobless claims, dampaknya pada USD, saham, dan komoditas. Strategi trading berbasis fundamental. Nah, jadi ini adalah tujuan webinar yang kita adakan ya. Oke, apa itu jobless claims? Di sini definisinya, data mingguan tentang klaim tunjangan pengangguran di AS yang dirilis oleh Departemen Tenaga Kerja. Data ini mencatat jumlah orang yang pertama kali mengajukan tunjangan pengangguran, initial claims, dan klaim lanjutan, continuing claims. Jenis data, initial claims, klaim pertama kali oleh individu yang kehilangan pekerjaan. Continuing claims, klaim oleh individu yang terus menerima tunjangan karena belum mendapatkan pekerjaan. Pentingnya data. Jobless claims adalah indikator awal yang menunjukkan tren pasar tenaga kerja. Data ini sangat diperhatikan oleh investor untuk menilai kekuatan ekonomi dan arah kebijakan moneter The Fed. Ekspektasi data jobless claims 26 Desember 2024. Data sebelumnya 220K menunjukkan stabilitas di pasar tenaga kerja. Forecast pasar 223K yang bisa mengindikasikan sedikit pelonggaran di pasar kerja. Oke, faktor yang mempengaruhi: efek musiman. Liburan akhir tahun sering menyebabkan fluktuasi dalam data. Kebijakan moneter The Fed, terutama dengan kenaikan suku bunga baru-baru ini. Risiko perlambatan ekonomi global yang dapat mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Oke. Dampak jobless claims terhadap pasar. Mata uang USD. Jobless claims lebih rendah dari ekspektasi USD bullish karena menunjukkan ekonomi yang kuat. Jobless claim lebih tinggi dari ekspektasi USD bearish karena dapat memicu kekhawatiran pelemahan ekonomi. Indeks saham S&P 500, Nasdaq. Data yang kuat, optimisme investor tentang prospek bisnis atau saham naik.
Data yang lemah, kekhawatiran resesi atau saham turun. Komoditas, emas dan minyak. Emas, jika data buruk, risk off sentimen meningkat. Emas naik karena dianggap aset aman. Minyak, data buruk, permintaan energi diperkirakan melemah dan minyak turun. Sobat lensa, jadi itulah dampak 12 klaim terhadap pasar ya. Dari mata uang, saham, dan emas ya. Untuk 12 klaim ini sangat banyak sekali dampaknya, jadi sangat penting untuk kita simak. Oke, kita next. Strategi trading sebelum rilis data. Jadi ini yang penting ya, untuk apa saja yang harus kita persiapkan. Oke, yang pertama persiapkan analisa. Identifikasi level support dan resisten, utama pada instrumen seperti USD, emas, dan indeks saham. Pelajari sentimen pasar melalui berita ekonomi terkini. Jadi Sobat Lensa pastikan mendapatkan sumber informasi dari berita terpercaya ya, dan terupdate pastinya. Oke, yang kedua strategi pending order. Pasang buy stop atau sell stop di sekitar level teknikal untuk menangkap pergerakan harga besar setelah rilis data. Jadi di sini pentingnya money management ya. Tetap jaga money manajemennya dan ambil profit secukupnya ya. Oke, yang ketiga manajemen risiko. Gunakan ukuran lot kecil dan stop loss ketat untuk membatasi potensi kerugian karena volatilitas tinggi. Oke, pastinya ya, kita harus menjaga agar modal kita ini jangan sampai habis di satu momen, karena momen di trading itu akan selalu ada. Jadi sebisa mungkin kita jaga modal kita, manajemen kita untuk peluang-peluang lainnya ya. Oke, kita next. Strategi trading setelah data dirilis. Yang pertama, reaksi cepat. Jika data sesuai ekspektasi, ikuti tren yang terbentuk, misalnya bullish pada USD jika data lebih rendah. Jika data meleset jauh, cari peluang reversal atau breakout. Yang kedua, time frame rekomendasi. Gunakan time frame M15 atau H1 untuk mengidentifikasi pergerakan volatil dalam jangka pendek. Yang ketiga, pantau sentimen pasar. Amati reaksi pasar saham, yield obligasi, dan instrumen lainnya untuk memahami sentimen keseluruhan. Oke, kita sudah di penutup. Poin penting. Jobless claim sebagai indikator ekonomi utama AS untuk mengukur kesehatan ekonomi. Pentingnya analisa fundamental dalam trading untuk memahami dampak berita besar. Oke Sobat Lensa, demikianlah materi mengenai jobless claim yang saya sampaikan ya. Jika Sobat Lensa ada yang kurang paham atau tidak mengerti tentang materi ini, bisa Sobat Lensa chat di kolom komentar ya. Dan jangan lupa follow channel kami, YouTube kami yaitu Lensa Trading. Dan juga jangan lupa untuk di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar Sobat Lensa tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami ya. Dan tidak lupa juga yang saya sampaikan tadi hanya sebatas referensi saja, tidak untuk rekomendasi Sobat Lensa entry posisi. Untuk entry posisi sendiri direkomendasikan tetap menggunakan teknikal dan money management masing-masing ya. Oke, karena materinya sudah selesai saya sampaikan, maka dari itu saya akan kembali ke Karisa ya. Oke, baik, terima kasih Kak Wahyu tadi atas materi yang telah disampaikan. Semoga bisa membantu Sobat Lensa semuanya dalam pengambilan keputusan trading. Nah, setelah ini kita bakal masuk ke materi kedua yang akan dijelaskan oleh Kak Yogi dari segi teknikalnya nih. Kalian pada penasaran gak sih gimana nanti akan terjadi seperti apa dari segi teknikalnya? Jadi langsung saja kita panggil Kak Yogi. Oke, halo Sobat Lensa semua. Lagi dengan saya Yogi ya. Di sini kita akan bahas dari segi teknikalnya ya, untuk nanti menjelang news initial jobless claim. Tadi udah disampaikan sama Kak Wahyu berarti mengenai segi fundamentalnya. Oh ya, terima kasih juga untuk waktunya ya untuk Karisa. Kita sekarang akan bahas mengenai teknikalnya, gimana sih nanti menjelang jobless claim ini. Nah,
yang kita ketahui, mungkin Sobat Lensa juga udah lihat di podcast kita ya, ada podcast kita mengenai efek-efek fundamental di akhir tahun. Itu bisa dipakai juga sebagai acuan nih untuk Sobat Lensa ya. Di akhir tahun ini ada window dressing, ada Santa Rally, Januari Effect, dan nanti sampai ke Imlek. Nah itu bisa jadi sebagai patokan juga ya, atau rekomendasi buat Sobat Lensa. Nah kita mulai dulu Sobat Lensa dari indeks dolarnya dulu ya. Oke, ini indeks dolar Sobat Lensa atau DXY. Ini adalah chart yang untuk mengetahui seberapa kuat dolar saat ini. Nah, kemarin itu dolar mencapai titik terkuatnya selama 2 tahun kalau saya tidak salah ya waktu itu. Nah, ini disebabkan dari FOMC di tanggal 19 Desember itu yang memberikan kekuatan yang sangat besar buat dolar, sehingga naik sampai ke level tertingginya dalam 2 tahun terakhir kalau saya tidak salah ya. Nah sekarang dolar masih bergerak cukup sideways. Salah satunya mungkin karena memang sedang liburan ya, libur akhir tahun. Mungkin di sana juga banyak yang merayakan Natal dan Tahun Baru. Jadi pergerakan market memang tidak akan sevolatil biasanya. Namun kita manfaatkan keadaan seperti ini bisa juga untuk mencari profit ya. Ditambah nanti memang ada news yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Wahyu mengenai initial jobless claim. Nah kita coba lihat untuk hari ini ada gap di pembukaan market ya. Bisa Sobat Lensa lihat ini terjadi gap. Gap ini terjadi karena market kemarin libur ya, ketika hari Natal tanggal 25 Desember itu semua market libur. Biasanya kalau terjadi seperti itu di hari berikutnya memang ada gap dari pergerakan harganya. Dan ini memang terjadi. Apa yang akan terjadi biasanya kalau gap ini nanti akan tertutup ya. Nah tapi yang perlu Sobat Lensa ingat, kita nggak tahu nih kapan gap ini akan tertutupnya, apakah secara cepat ataupun membutuhkan waktu yang agak lama. Nah mungkin Sobat Lensa juga bisa lihat nih untuk indeks dolar sekarang pergerakannya masih berada di area ini ya. Oke. Ini dari hari Senin kemarin, atau berarti di minggu ini ya. Di minggu ini pergerakannya masih cenderung sideways. Jadi nanti ketika initial jobless claim, kita lihat aja gimana sih pergerakannya. Kalau tadi kecenderungan melemahkan USD ya kalau saya tidak salah dari Kak Wahyu. Berarti kalau melemahkan USD kita nanti lihat dulu apakah ini menembus area sideways-nya ini ya. Kalau menembus biasanya akan terjadi koreksi dulu baru kembali turun. Nah, atau bisa juga kalau memang tidak sesuai ternyata dengan forecast-nya dan USD kembali menguat, ini akan naik, kita tunggu koreksinya, nah baru ini akan kembali naik. Nah, tapi kalau Sobat Lensa sudah lihat ya di podcast kita juga, itu ada kemungkinan USD akan menguat di akhir tahun ini karena banyaknya pengeluaran yang dilakukan oleh warga negara di Amerika Serikat sana, karena mereka dapat bonus akhir tahun yang bisa digunakan untuk liburan dan investasi juga. Nah ini yang bisa jadi kemungkinannya USD akan menguat karena perputaran mata uang USD-nya akan semakin cepat. Oke, itu dari indeks dolar. Jadi kita tunggu aja nih. Ini berarti areanya di sekitar 180 dari 107.7 sampai 180. Jadi kita lihat aja nanti mana area yang memang tertembusnya. Itu bisa menandakan apakah USD selanjutnya akan menguat atau melemah. Kita coba masuk ke pair forex dulu mungkin ya. Kita ke GBP USD.
Atau kalau misalnya nih untuk video selanjutnya Sobat Lensa ada request untuk pair-pair tertentu, tulis aja dulu di kolom komentar. Nanti ketika video selanjutnya kita akan bahas mengenai pair tersebut ya. Oke, sekarang untuk GBP USD nih, karena indeks dolarnya terus menguat, ya otomatis GBP USD turun. Kita coba hapus dulu nih yang waktu itu. Nah, ini juga yang kita analisa waktu itu ya. Oke. Nah, ini untuk GBP USD kita coba panjangkan dulu ya area-areanya. Nah. Oke. Sudah. Nah, GBP USD ini memang turun karena tadi ya indeks dolar menguat, namun sekarang sama seperti dolar, kecenderungannya masih sideways. Pengaruhnya sama, faktornya juga sama, banyak yang masih liburan juga di akhir tahun ini, banyak yang sudah mungkin taking profit juga di akhir tahun. Namun ya adanya faktor Santa Rally itu di mana orang-orang di luar sana biasanya dapat bonus akhir tahun dan digunakan untuk salah satunya untuk investasi ataupun untuk trading. Nah, ini bisa juga menjadi pemicu nanti pergerakan yang mulai kembali ramai. Nah, ini kan kalau tadi di indeks dolar bisa dilihat ya ada area sideways-nya, ini juga ada nih di sini. Ini juga selama beberapa hari terakhir dari hari Senin sama ya, dari hari Senin pergerakannya masih cenderung sideways di area tersebut. Nah, kita juga ada area di sini, ada area supply juga ya. Ini kan sebelumnya area demand, tapi ketika turun ini menjadi area supply di mana banyak penawaran di sini yang menyebabkan harga kembali turun. Nah, kita lihat pertama kita bisa manfaatkan area supply dari pergerakan harga sebelumnya. Itu nanti seperti biasa kita lihat reaksi harganya di area supply ini. Kalau memang terjadi rejection, kemungkinan dia akan kembali turun. Tapi kalau memang area supply ini tertembus, kita tunggu retestnya atau koreksinya dulu, baru kita bisa ambil untuk peluang untuk buy. Nah, tapi kita juga lihat di sini ada area sideways-nya ya. Nah, kalau untuk area sideways ini atau base-nya ini, kalau memang menembus ke atas, ini sama kayak ketika menembus area supply. Tapi kalau area supply ini tidak tertembus, walaupun ini belum sampai menembus kemana-mana ya, si chartnya belum menembus area sideways-nya atau area base-nya, tapi kalau memang belum menembus area supply, kita bisa ambil peluang sell. Nanti kita juga bisa lihat lagi ketika harga menembus area base atau area sideways ini, itu kemungkinan turunnya akan lebih kuat lagi ya. Nah, kalau turunnya lebih jauh kemana, untuk targetnya bisa di low sebelumnya. Salah ini ya. Harusnya, nah kita pakai yang ini. Nah, ini ya, ini area low sebelumnya yaitu di 1.24746. Jadi itu bisa jadi target selanjutnya ketika memang tidak menembus area supply, kemudian turun dan menembus area base atau sideways-nya, itu kemungkinan targetnya ada di low sebelumnya di 1.24746. Nah, tadi kalau naik, misalnya naik menembus area base dan area supply-nya, arahnya kemana? Ya, arahnya ke area supply selanjutnya yaitu di 1.26668 sampai 1.26967. Atau kalau memang tidak terlalu jauh untuk targetnya, itu bisa juga memasang TP ataupun targetnya di area sini ya. Nah, ini di swing high sebelumnya itu di 1.26147. Jadi seperti itu untuk GBP USD. Kita tunggu aja nanti reaksi harganya. Mungkin sampai nanti malam menjelang news harga akan cenderung sideways dan volatilitasnya kecil ya. Tapi ketika news ada kemungkinan volatilitas bertambah, jadi kita nanti pantau ketika news rilis di
jam berapa tadi ya? Itu Kak Wahyu tuh yang tahu. Biasanya kalau nggak 20.30 jam 22 kalau news itu ya. Selama di musim dingin, karena kalau bukan musim dingin biasanya lebih cepat sejam. Oke, kita terakhir nih kita coba lihat gold. Oke, nah kita coba lihat gold. Apa sih yang sedang terjadi di gold? Ternyata gold juga turun ya dengan USD yang menguat. Ditambah dari segi geopolitik maupun dari segi berita-berita lainnya belum ada yang cukup menunjang gold untuk naik kembali. Jadi masih terpengaruh dengan kuatnya USD sehingga gold sekarang turun. Dan sama seperti indeks dolar maupun tadi GBP USD, gold juga masih cenderung sideways sebetulnya. Ini sebelumnya ada area fair value gap ya, itu yang terjadi ketika news FOMC. Kita hapus dulu coba yang ini ya. Nah ini area sideways gold dari, malah kalau gold dari Jumat nih, dari Jumat pergerakannya hanya terbatas di sekitar 2608 sampai 2633. Hanya sebatas itu ya. Cuman kalau gold memang sideways-nya itu atau ketika membentuk base-nya itu areanya atau panjangnya itu lebih besar ya. Jadi pips-nya juga atau poinnya juga lebih besar. Itu yang perlu diperhatikan nih buat gold. Nah sekarang gold ada di area supply di 2622. Oh sorry, ini kurang kelihatan. Nah saya geser lagi dikit ya biar cukup terlihat. Oke, nah inilah, ini segini dulu lah. Di 622.752 sampai 622 ya. 2622 maksud 2622.752 sampai 2634.874. Nah, sekarang ada di area itu. Ini juga merupakan area base tadi ya, yang merupakan sideways-nya gold. Nanti kita tinggal lihat reaksi harganya ketika news. Karena ini juga sama sih seperti yang lain, cenderung lebih kurang volatil ya untuk saat ini. Ya faktornya sama kayak tadi, selain liburan. Kalau untuk gold ini memang belum ada faktor penunjang lainnya seperti geopolitik ya. Kalau kemarin-kemarin kan geopolitik yang memanas, makanya ketika USD-nya menguat pun gold masih kuat naik. Nah kalau sekarang mungkin kita juga mendengar ya, tidak terlalu banyak mendengar juga mengenai kondisi geopolitik baik di Timur Tengah ataupun Ukraina Rusia. Jadi itu tidak terlalu menunjang untuk kenaikan gold sebagai safe haven. Jadi sekarang cenderung sideways nih. Kita tunggu aja nanti reaksi harganya. Sama seperti tadi, ini kalau ini bedanya adalah sekarang sudah ada di areanya. Kalau ini nanti terjadi rejection ketika news, ya kemungkinan akan kembali turun ke area demand-nya, di mana ini kenapa nih nggak berhenti. Nah gini ya, kemungkinan akan kembali ke area demand-nya, di mana ini juga sudah sempat terisi atau terfill ya, tapi baru sedikit. Nah kemungkinan kalau memang ini terjadi rejection kembali ya, harga akan kembali turun ke area demand di 2573.575 sampai 2589.555. Sedangkan kalau nanti misalnya harga menembus area supply ini dan menembus juga area base atau sideways-nya ini, kemungkinan harga akan menuju ke area supply selanjutnya di 2651.929 sampai 2664.655. Jadi nanti kita tinggal lihat aja nih untuk reaksi harganya ketika newsnya rilis. Nah untuk sobat lensa, kalau memang dirasa area demand ini terlalu jauh, kalau memang nanti turun bisa
target profitnya atau TP-nya itu di 2608. Itu di area sideways-nya tadi ya, atau di area base-nya. Tapi kalau memang area base itu sudah tertembus lagi, ya kemungkinan sangat kuat untuk kembali ke area demand. Nah, jadi seperti itu Sobat Lensa untuk nanti menjelang initial jobless claim. Mungkin akan terjadi pergerakan, cuman tidak sevolatil biasanya, news biasanya, karena ini akhir tahun. Jadi Sobat Lensa tapi tetap perlu memperhatikan siapa lagi yang mempunyai open posisi atau yang berencana untuk open posisi. Kalau saya pribadi sih lebih melihat nanti untuk open posisinya lihat reaksi ketika news aja, karena sejauh ini harga masih cenderung sideways di hampir semua pair malah ya. Nah, jadi Sobat Lensa tinggal nanti tunggu rilisnya, lihat konfirmasi harganya, dan bisa trading atau bisa open posisi disesuaikan juga dengan cara trading dan dengan manajemen risk dari Sobat Lensa masing-masing ya. Karena saya ingatkan sekali lagi, yang saya sampaikan ini hanya sebatas referensi ya, jadi bukan untuk rekomendasi Sobat Lensa entry posisi. Ini jadi kita memberikan referensi, dan untuk open posisinya itu kembali kepada Sobat Lensa masing-masing dengan cara trading Sobat Lensa masing-masing dan dengan manajemen risk dari Sobat Lensa masing-masing. Oke, dari saya cukup sekian. Selamat berlibur, selamat liburan akhir tahun. Jadi tetap bisa dimaksimalkan profitnya sampai akhir tahun ini ya, mungkin untuk bekal juga di tahun baru. Terima kasih Sobat Lensa, saya kembalikan lagi ke Karisa. Oke, baik, terima kasih untuk Kak Yogi yang tadi telah menjelaskan dari segi teknikalnya ya, Sobat Lensa semuanya. Semoga bisa membantu Sobat Lensa juga dalam pengambilan keputusan trading nanti ketika news release. Dan terima kasih juga untuk Kak Wahyu yang tadi sudah menjelaskan juga ya dari segi fundamentalnya. Oke, untuk itu Sobat Lensa, jika Sobat Lensa memiliki pertanyaan bisa tulis saja nanti di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Sobat Lensa tidak ketinggalan video-video tips seputar trading dari Lensa Trading tentunya. Oke, terima kasih untuk Sobat Lensa yang semua menonton. Jangan lupa komen-komen di bawah juga ya. Dan nanti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan salam profit.